وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah Majelis Ta'lim yang saya muliakan, mulai pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 September, selepas salat asar di Masjid An-Nur tahun 2005, kita akan memulai insyaallah beberapa kajian-kajian ilmiah yang membahas tentang dinul Islam, yang kebetulan dikarenakan atau disebabkan bulan Ramadan sudah tidak lama lagi insyaallah, maka kita akan mulai kajian ilmiah ini terkhusus permasalahan fikih dengan pembahasan tentang ahkam siyam Ramadan, hukum-hukum tentang saum di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Saum Ramadan yang kita ketahui bersama merupakan salah satu ibadah dari sekian ibadah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin, yang sekaligus merupakan salah satu rukun dari 5 rukun Islam, adalah saum Ramadan ini. Saum Ramadan dengan tegas Allah mewajibkan di dalam Al-Quran, dan dipertegas pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Kemudian para ulama dengan ijma', ulama kaum muslimin bersepakat tentang wajibnya. Dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang wajibnya saum Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah menyatakan, saya ulangi, dalil ini adalah dalil tentang wajibnya saum Ramadan dari Al-Quran, yaitu pada ayat ke-183 dari surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, yaitu ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian as-siyam, yaitu saum Ramadan. As-siyam, alif lam di sini dijelaskan, yakni alif lam al-ahdiyah. Alif lam dalam kalimat as-siyam, kutiba alaikum as-siyam. Alif lamnya dinamakan alif lam ahdiyah, maksudnya tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali saum Ramadan yang dimaksud. Karena saum itu macam-macam. Ada saum Ramadan, ada saum al-itsnin wal khamis, hari Senin dan Kemis, kemudian saum Daud, saum Ashura, saum Arafah, dan saum-saum yang lainnya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan alif wal lam, kutiba alaikum as-siyamu. Yang dimaksud tidak lain adalah hanya saum Ramadan. Yang dimaksud oleh ayat ini, telah diwajibkan kepada kalian wahai kaum mukminin saum Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka sebelum umat Muhammad? Yang dimaksud adalah al-Yahud wan Nasara, ahlul kitab, ahlul Taurah dan ahlul Injil. Bahkan disebutkan juga dari kalangan Bani Israel, ahlul Dawud dan yang lainnya dari umat-umat yang sebelum ini. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Sebelum kita melanjutkan dalil yang kedua dari sunnah, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari ayat ini kita mengetahui bahwa ibadah saum Ramadan tidak hanya diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bahkan sudah pernah diwajibkan kepada umat-umat yang sebelumnya. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah tadi ayat yang ke 183. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan 'alal ladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian, yakni dari kalangan ahlul kitab. Nanti kita akan lalui dalam bab-bab yang berikutnya yang menunjukkan bahwa ahlul kitab juga bersaum. Dalil kedua adalah dari as-sunnah. Dalil kedua dari sunnah yang menunjukkan tentang wajibnya saum Ramadan dan sekaligus merupakan rukun, salah satu rukun dari rukun Islam. Rasulullah menyatakan dalam hadis Abdullah ibn Umar, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 perkara pokok. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pokok yang pertama adalah asyhadatain. Wa iqamis salah. Yang kedua adalah menegakkan salat. Wa itaiz zakah. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa saumi Ramadan. Dan yang keempat adalah saum Ramadan. Wal hajj, na'am, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi barang siapa yang sudah memiliki kemampuan. Dalil ini dengan tegas menyatakan bahwa saum Ramadan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Kemudian yang berikutnya, para ulama sudah berijma', sepakat sejak zaman sahabat sampai hari ini bahwa saum Ramadan adalah wajib. Atas dasar itu, para ulama sepakat pula, barang siapa yang menyatakan bahwa saum Ramadan tidak wajib, baik bagi dirinya secara pribadi ataupun tidak wajib hukumnya terhadap umat secara menyeluruh, dia hanya menyatakan ketika ditanya apa hukumnya, ya boleh-boleh saja, kalau bersaum ya baik, nggak saum juga nggak apa-apa. Yang mengatakan seperti ini dengan tegas, maka para ulama dengan tegas pula menyatakan bahwa dia telah keluar dari Islam, walaupun dia bersaum di bulan Ramadan. Walaupun dia bersaum di bulan Ramadan. Berbeda dengan orang yang tidak bersaum di bulan Ramadan, dalam keadaan dia yakin bahwa saum Ramadan ketika ditanya wajib. Ketika dia ditanya, saum Ramadan wajib enggak? Dia menjawab wajib. Kenapa kamu enggak saum? Ya malas, repot, berat, saya bekerja dan seterusnya. Tapi dia yakin bahwa itu adalah wajib. Maka dia masih muslim, tapi dia telah melakukan sebuah kemaksiatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia telah melakukan kemaksiatan yang besar, termasuk dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia masih dalam bingkai keislamannya. Ini bedanya antara jenis yang pertama dengan yang kedua. Jenis yang pertama yang menyatakan bahwa saum Ramadan tidak wajib, tapi dia rajin bersaum di bulan Ramadan. Maka ulama sepakat sejak zaman sahabat sampai hari ini bahwa kondisi orang yang seperti ini telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena perkara ini, perkara tentang wajibnya saum Ramadan adalah perkara yang, atau salah satu dari sekian perkara yang jelas di dalam Islam, yang diketahui oleh semua orang, hampir-hampir kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin tahu tentang hukumnya ini, dan dalil-dalilnya pun tegas dan jelas.
Ini fungsi kenapa saya sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, kemudian dari sunnah, kemudian ijma' atau kesepakatan para ulama. Para hadirin yang saya muliakan, mengenal tentang ahkam saum Ramadan sebenarnya adalah wajib bagi setiap pribadi muslim, karena saum Ramadan hukumnya wajib, sehingga dia harus tahu bagaimana sih beribadah kepada Allah dengan ibadah yang namanya saum Ramadan. Saya perlu ingatkan dan sering saya ingatkan di majelis-majelis, kenapa saya mulai tadi menyebutkan kalimat atau menggunakan kalimat saum dan tidak menggunakan puasa. Inilah yang semestinya lebih disosialisasikan oleh kaum muslimin, karena kalimat ini berada dalam Al-Quran dan berada di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Maka kita pribadi-pribadi muslim ini sebenarnya juga punya andil untuk mensosialisasikan Islam dan bahasa Islam, sehingga kaum muslimin tidak lagi minder menggunakan bahasa Islam. Bahasa Islam itu menjadi keseharian bagi umat Islam. Saum, sholat, ya, bukan sembahyang, karena sembahyang itu mungkin asalnya dari sembahyang widiwas, sembahyang. Nah, maka Islam mempunyai bahasa, yaitu apa? Sholat. Nah, yang seperti ini dan yang semisalnya ini perlu disosialisasikan oleh kaum muslimin. Kalau tanya kamu saum nggak, jangan bilang kamu puasa, tapi kamu bilang kamu saum nggak hari ini. Oh, hari ini saya tidak saum. Masya Allah. Sehingga bahasa Islam itu memasyarakat. Lah, para hadirin yang saya muliakan, tadi saya katakan sangat wajib bagi kaum muslimin, pribadi-pribadi muslim, untuk mengetahui dan mempelajari hukum-hukum saum Ramadan, terkhusus perkara-perkara yang berkaitan dengan sah tidaknya saum tersebut. Penting sekali. Dan hukum-hukum saum Ramadan ini banyak sekali, sampai-sampai para ulama menulis kitab-kitab khusus tentang ahkam saum Ramadan, tentang hukum-hukum saum di bulan Ramadan. Mulai sejak pertama mau memasuki bulan Ramadan, sehari dua hari sebelum saum Ramadan datang, apa yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Kemudian ketika menjelang hari H Ramadan, juga di situ ada sekian hukum yang harus diketahui oleh setiap pribadi muslim. Begitu juga ketika memasuki bulan Ramadan, berkaitan dengan hukum bagaimana cara berbuka, bagaimana bersahur, bagaimana saum bagi seorang musafir, kapan dinyatakan seorang sebagai musafir yang dengannya boleh tidak bersaum, kapan tidak. Kalau seorang bepergian kemudian datang di siang hari bulan Ramadan, apakah wajib bersaum pada hari itu ataukah tidak. Kemudian hukum yang berkaitan dengan orang-orang tua, hukum yang berkaitan dengan wanita yang hamil dan menyusui, hukum yang berkaitan dengan qadha, hukum yang berkaitan pula dengan masalah fidyah, berapa dan bagaimana ketentuannya, perkara-perkara yang membatalkan saum, mana perkara-perkara yang membatalkan saum dengan telah disepakati ulama dan mana yang belum. Ini perkara-perkara yang penting untuk diketahui oleh pribadi-pribadi muslim. Dan masih sekian lagi hukum-hukum tentang saum Ramadan yang secara global dan singkat tadi saya sebutkan. Maka sudah semestinya kaum muslimin, pribadi-pribadi muslim, menjadikan ta'lim ilmu din, belajar ilmu agama adalah bagian daripada hidupnya. Karena setelah dia keluar dari bulan Ramadan, dia harus menghadapi tentang permasalahan sholatul id. Kemudian nanti dia akan berhadapan pula dengan masalah haji. Kemudian dan seterusnya dari sekian kewajiban-kewajiban dalam Islam, yang tentunya mestinya pribadi-pribadi muslim
menjadikan taklim tentang ilmu agama sebagai bagian daripada hidupnya yang berharga. Dan sering saya ingatkan, jangan sampai taklim agama, taklimuddin, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasul dan apa yang diwariskan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, hanya sebatas mengisi waktu, hanya sebatas dengan bahasa lain refreshing. Enggak, keliru. Justru ini bagian penting dari hidup kita. Inti daripada kita diciptakan oleh Allah adalah ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bagaimana kita bisa beribadah tanpa adanya ilmu? Bagaimana kita bisa bertaqarrub kepada Allah tanpa kita mengenal hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, waktu-waktunya, siapa yang terkenai kewajiban dan siapa tidak? Tentunya itu semua membutuhkan ilmu yang hanya bisa didapat dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul SAW, dan apa yang telah diletakkan oleh para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka. Ini Islam. Maka tentunya kita memulai majlis kajian fikih yang kebetulan kita mulai dengan fikih ahkam Ramadan dengan keyakinan bahwa majlis ini adalah ibadah kepada Allah, dengan keyakinan bahwa kita sedang melakukan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kita mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya niat ini harus sering diingatkan bahwa ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menerapkan dan mengaplikasikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu adalah wajib terhadap pribadi-pribadi muslim, bukan wajib hanya kepada santri, bukan wajib hanya kepada dai atau ustadz atau mubaligh, bukan hanya wajib kepada orang-orang pondokan saja, sementara orang-orang di kampus dan sekolah-sekolah dan kantor-kantor tidak terkenai kewajiban ini. Keliru. Rasulullah menyatakan talabul ilmi fariidatun atau fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu, ya, terhadap masing-masing pribadi muslim. Ini perkara yang sangat penting, sehingga majelis-majelis seperti ini diharapkan nanti lahirlah negeri yang akan menerapkan syariat Islam. Dan tidak mungkin negeri yang menerapkan syariat Islam atau daulah Islamiyah itu akan terwujud selama umat Islam sendiri, terkhusus aktivis-aktivisnya, masih menjauh dan jauh dari kajian-kajian ilmiah dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang manhaj, dalam bidang fikih, dalam bidang-bidang yang lainnya, akhlak dan yang lainnya. Karena itu Islam menyeluruh. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa majlis ini adalah bagian insyaallah dari upaya aplikasi terhadap hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Kemudian saum Ramadan yang tadi kita sudah ketahui dari dalil Al-Quran dan Sunnah serta ijma' bahwa itu adalah wajib, mulai berlaku dan Allah turunkan syariat wajibnya saum Ramadan ini pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, yakni 2 tahun Rasulullah SAW berada di Madinah, atau pada tahun kedua. Sehingga sepakat para ulama bahwasanya Rasulullah SAW selama hidupnya bersaum Ramadan sebanyak 9 kali. Ya, sepakat para ulama bahwa Rasulullah SAW bersaum Ramadan selama hidup beliau sampai meninggal dunia sebanyak 9 kali. Ini sejarah turunnya saum Ramadan.
sebenarnya saum Ramadan ini turun, kewajibannya telah didahului oleh beberapa pendahuluan. Tidak kemudian turun begitu saja, wajib bersaum selama bulan Ramadan penuh bagi setiap pihak. Tidak, ternyata telah mengalami beberapa pendahuluan dan muqaddimah. Muqaddimah yang pertama atau pendahuluan yang pertama adalah turunnya kewajiban saum pada tanggal 10 Asyura, yakni 10 Muharram, yang dikenal dengan saum Asyura. Dan sampai sekarang masih berlaku saum ini. Sampai hari ini masih berlaku. Tapi saum Asyura adalah saum pertama yang mendahului bulan Ramadan. Pada awal turunnya hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib saum Asyura. Kalau sekarang tidak. Sekarang hukumnya mustahab saja, mandub. Jika dikerjakan maka dia akan mendapatkan ajr, ya, akan mendapatkan ajr. Jika ditinggalkan maka dia tidak apa-apa, artinya tidak menanggung ism, tidak menanggung ism. Dan Rasulullah SAW memerintahkan, pada awalnya konteksnya adalah konteks perintah dari Nabi. Nah, oleh karena itu ketika pertama turun berita bahwa saum Asyura itu wajib, Rasulullah langsung mengumumkan bahwa barang siapa yang pada hari ini belum makan, hendaknya dia menahan dirinya. Dan barang siapa yang sempat makan, maka berhentikanlah makanan tersebut, yakni saum Asyura. Perintah dari Rasul diumumkan oleh para sahabat. Juga disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yauma Asyura wa amara bisiyamihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaum di hari Asyura. Asyura itu diambil dari kalimat asyara, 10. Ya. Maksudnya adalah tanggal 10 Muharram. Maksudnya adalah tanggal 10 Muharram. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, dahulu bersaum Asyura dan memerintahkan. Coba diperhatikan, wa amara bisiyamihi, dan beliau memerintahkan. Jadi sifatnya perintah. Di dalam syariat itu kalau ada perintah, baik Al-Quran ataupun Sunnah, perintah yang bersifat mutlak seperti ini, maka hukumnya adalah wajib. Hukum, kesimpulan hukum yang dikeluarkan dari perintah itu, dari dalil tersebut adalah wajib. Atas dasar itu ulama memahami bahwa saum Asyura pada awalnya adalah wajib. Sampai kemudian turunlah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian as-syam. Jangan lupa tadi, as-syam pakai alif wal lam, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Lah, dengan ini terhapuslah, dalam istilah syariat namanya mansukh. Ya, dalam istilah syariat bahwa mansukh, ya, penghapusan hukum itu dalam istilah syariat apa? Mansukh. Hukum yang dihapuskan namanya mansukh. Dalil yang menghapuskan dinamakan nasikh. Ya, predikatnya dinamakan an-naskhu. Ya. Lah, kewajiban saum Asyura menjadi mansukh, dihapuskan kewajibannya, ya. Sekali lagi, yang dihapuskan apa? Kewajibannya. Tetapi tetap berlaku sampai hari ini. Saum Asyura dalam keadaan tidak wajib. Dalam keadaan tidak wajib. Lah, turun ayat tersebut kemudian menghapuskan hukum kewajiban saum Asyura, dan berlakulah sejak hari itu saum Ramadan. Selesai kita dari muqaddimah pertama, pendahuluan pertama sebelum turunnya saum Ramadan seperti yang kita hadapi sekarang ini, yang berlaku sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Muqaddimah kedua, pendahuluan kedua, jadi secara bertingkat ini, yakni pada awal turunnya kewajiban saum Ramadan, pada awalnya adalah
hanya berlaku pada awal kewajiban Ramadan ini, berlaku dalam bentuk pilihan, bukan perintah secara mutlak. Pilihan. Bagi yang mau bersaum silahkan, walaupun dia kuat. Bagi yang tidak mau bersaum pun silahkan, tetapi dia membayar fidyah. Saya ulangi, tahapan kedua dari pendahuluan saum Ramadan adalah belum dalam bentuk kewajiban, tetapi masih bersifat ikhtiar, pilihan. Bagi yang mau bersaum dalam keadaan dia kuat silahkan, tidak mau bersaum walaupun dia tidak musafir dalam keadaan juga fisiknya kuat silahkan pula, tetapi harus membayar fidyah. Dalilnya adalah ayat 184 dari surat Al-Baqarah, ya. Allah menyatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini panjang. Sebelumnya Allah menyatakan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi barang siapa yang saum itu terasa berat, maka silakan dia membayar fidyah. Boleh dia membayar fidyah. Saya males saum hari ini, agak berat, yakni saya mau pergi ke pasar, mungkin nanti pulang ngelak. Oh ya silahkan, nggak saum silahkan. Tetapi apa? Fidyatun ta'amu miskin, memberi fidyah dengan bentuk memberi makanan kepada orang miskin. Wa antasumu khairul lakum, tetapi kalau kalian mau bersaum tentunya itu lebih baik bagi kalian. Coba, kalau kalian mau bersaum tentunya lebih baik dibandingkan tidak bersaum dengan membayar apa? Fidyah. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau dan beberapa mufassirin yang lainnya, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa saum Ramadan pada awal-awalnya bersifat takhyir, bersifat pilihan, belum bersifat wajib secara mutlak. Kemudian masih dalam tahapan yang kedua ini juga, sebagian yang menyatakan bahwa ketika selesai tahapan kedua masuk pada tahapan yang berikutnya, yakni telah menjadi wajib, tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan, namun masih berlaku beberapa ketentuan-ketentuan saum yang berlaku pada saumnya ahlul kitab. Ya, pada awalnya ini tahapan yang berikutnya wajib saum Ramadan, ya, kecuali yang punya halangan. Namun masih di sana ada beberapa hukum yang dahulu berlaku pada saumnya ahlul kitab, berlaku sampai pada awal berlakunya perintah saum Ramadan, yaitu kalau ada seorang yang bersaum kemudian masuk waktu iftar. Waktu iftar itu waktu apa? Berbuka. Telah terbenam matahari, saatnya untuk berbuka. Tiba-tiba ada salah satu yang tertidur sebelum dia meneguk air atau menyuap makanan. Tertidur mungkin karena capek atau apa, maka dia pada malam itu sampai keesokan harinya tidak boleh makan dan minum, ya, tidak boleh makan dan minum. Jadi sudah terbenam, dia nunggu berbuka, nunggu maghrib, ngantuk, tertidur, ya. Terus kemudian dia nggak makan di waktu iftar tersebut, maka dia dilarang untuk makan dan minum semalaman suntuk sampai besoknya siang hari, sampai terbenamnya matahari besok lagi. Nah, ini terjadi pada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari hadis Al-Bara bin Azib
Dari hadis seorang sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kana ashabun nabi atau ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadarahu al-iftar fanama lam ya'kul lailatahu wa yawmahu hatta yumsi. Dahulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara mereka bersaum, yakni Ramadan maksudnya, kemudian ketika datangnya waktu berbuka dia tertidur, ya, maka dia tidak boleh makan pada malam harinya sampai besoknya, sampai terbenam matahari. Wa inna Qais bin Sirmah, seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu, kana yasumu, suatu hari dia bersaum, falamma jaa waqtul iftar qala li imraatihi a'indaki ta'am. Subhanallah, di rumah nggak ada makanan, ya, nggak ada makanan. Untuk apa ini? Untuk pesta, untuk berbuka, ya, untuk berbuka nggak ada makanan, bukan untuk tasyakuran, ya, untuk berbuka saja nggak ada makanan di rumah. Nah, inilah generasi sahabat. Generasi sahabat mayoritas mereka adalah fuqara dan masakin, orang-orang fuqara, fakir, miskin, dan terlalu banyak hadis yang menceritakan tentang kondisi mereka. Ternyata toh masih mereka menjadi umat yang paling jaya, umat yang paling disegani, umat yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak akan datang lagi umat semulia dan seberhasil mereka, karena itu sudah puncak daripada kebaikan Islam. Ternyata mayoritas orangnya adalah fuqara dan masakin. Jadi nggak benar sekarang yang sering dibahas di seminar-seminar, ya, ditulis di buletin-buletin, bahwa problema paling besar di tengah-tengah umat ini adalah kemiskinan, sehingga harus dientaskan umat ini dari kemiskinan. Bukan itu dakwahnya Nabi. Nabi nggak pernah menyatakan sahabat harus dijadikan orang yang cukup supaya tidak miskin, karena miskin itu adalah pintu kekufuran. Nggak pernah Rasulullah menyatakan seperti itu. Yang dididik adalah akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, tawakalnya, tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata berhasil merobohkan Romawi, Persia, dan kekuatan musyrikin. Ketika mau tempur, nggak jarang sahabat itu mau perang, di tengah perjalanan menuju medan tempur, kehabisan makanan, bergelantungan di beberapa pohon yang berada di jalan, dimakan daunnya. Pasukan tempur loh ini, bukan piknik, pasukan tempur. Jadi mau ke medan tempur, mau mengayunkan pedang dan tombak, ya, nggak ada logistiknya, ya. Makan daun, bergelantungan sahabat, makan, ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika selesai makan kurma, karena perbekalan diantaranya adalah kurma, itu bijinya nggak dibuang. Kalau kita kan sampai berserakan di depan masjid, kadang-kadang, ya, di rumah banyak biji kurma, kadang-kadang kurmanya pun berlebihan sampai dibuang, kadang-kadang. Lah sahabat ini biji kurmanya dikumpulkan, kemudian dikeringkan dan ditumbuk, kemudian dimakan, ya. Subhanallah. Ternyata jadi umat terbaik, umat paling berhasil. Ini generasi terbaik. Justru yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah ketika umat ini sibuk dengan dunia. Mal faqra akhsya alaikum, kata Rasulullah, bukanlah kemiskinan yang paling aku khawatirkan kepada kalian, walakin akhsya an tuftaha alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Yang justru aku khawatirkan kalau Allah bukakan bagi kalian, wahai umatku, pintu-pintu dunia, sehingga kalian berlomba-lomba, ya, untuk mendapatkannya, berambisi, sehingga dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat yang sebelum kalian. Jadi sudahlah, bukan kemiskinan yang jadi tolak ukur, ya. Bukan programnya Nabi mengangkat kemiskinan, bukan. Justru Rasulullah menyatakan bahwa umat innamatun saruna bi du'afaikum.
Sesungguhnya kalian itu ditolong oleh Allah karena adanya orang-orang lemah, orang-orang miskin di tengah-tengah kalian. Dan aku, Rasulullah berharap untuk dibangkitkan di yaumul qiyamah dengan orang-orang miskin, ya. Nah, ini penting. Hadis ini salah satu perkara yang sangat jelas bagi kaum muslimin. Seorang sahabat pulang mencari makanan untuk berbuka, nggak ada. Luar biasa. Nah, lah kita Masya Allah kan, ada kolak, ada pisang goreng, ada kurma, ada dawet, Masya Allah. Tapi kita nggak berhasil memperjuangkan Islam. Memang generasi dawet betul. Generasi dawet ini perlu dibenarkan menjadi generasi tauhid, generasi sunnah, generasi akidah, ibadah, akhlak. Ini. Lah, para hadirin jamaah majelis ta'lim yang saya muliakan, ketika itu tiba-tiba fanama Qais bin Sirma menunggu istrinya, ya, faghalabathu ainahu, kata Al-Bara bin Azib. Kemudian dia itu didatangi oleh rasa ngantuk, kemudian dia tertidur. Sedang istrinya masih mencari makanan, ya. Istrinya pun istri yang solihah, ya. Kalau sekarang makanya cari rezeki, buat buka aja nggak ada. Nah, ini istrinya istri solihah. Lah langsung bilang, saya nggak punya, tapi saya akan carikan. Nggak perlu disuruh, ya. Saya mau carikan untukmu. Subhanallah. Jadi hatinya suami pulang kerja itu dingin gitu lah, enak, tentrem rumah tangga, ya. Nah, ini didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicarikan makanan. Lah si Qais bin Sirma nunggu di rumahnya sampai ngantuk tertidur. Begitu istrinya pulang bawa makanan, ngelihat suaminya dalam keadaan tertidur, istrinya menyatakan, khaibatan lak, rugi engkau sudah. Ya benar-benar rugi, karena waktu itu masih berlaku aturan tadi yang saya sebutkan. Kalau sudah tertidur, maka tidak boleh makan semalaman itu sampai besok siang harinya, sampai terbenam matahari keesokan harinya. Lah Qais ini orang yang kerja, punya kerjaan yang cukup berat. Keesokan harinya biasa dia kerja, semalaman nggak makan, nggak sahur, ya. Akhirnya di tengah siang hari dia pingsan. Qais pingsan. Ketika pingsan ini, para sahabat tahu, lapor ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah terjadi pada Qais, diceritakan peristiwanya begini. Jawabannya apa? Jawabannya, turunlah ayat Al-Quran dari langit yang ketujuh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Telah halal bagi kalian untuk menggauli wanita-wanita kalian pada malam bulan hari Ramadan, pada malam hari bulan Ramadan. Faham sahabat, kalau jima saja sudah boleh secara mutlak, ya, tidur ataupun tidak tidur sebelumnya, berarti makan dan minum lebih-lebih. Ini pemahaman sahabat. Ternyata nggak lama setelah itu, berselang waktu yang singkat, turun ayat yang berikutnya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ayat berikutnya turun membenarkan pemahaman sahabat bahwa makan dan minum sekarang sudah berlaku secara mutlak, tidak dibatasi oleh tidur atau tidak tidur sebelum berbuka. Maka dimansuhkan lagi hukum tersebut, dihapuskan, ya. Pemahaman sahabat dibenarkan langsung oleh apa? Oleh wahyu tadi. Lah kalau kita sok mau beristihad, kita ini ya, sok mau beristihad, kira-kira siapa yang membenarkan kita? Kalau sahabat, benar atau salahnya langsung dikoreksi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau salah, turun wahyu, ditegur. Masya Allah, enak kan? Ya. Lah kalau kita salah, siapa yang mau negur kita? Repot. Jadi makanya sahabat itu orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Kalau mau bicara Al-Quran, kembalikan ke mereka, murid-murid Nabi, mahasiswa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang turun ayat demi ayat mereka tahu. Apa sebabnya? Kenapa turun? Kapan turunnya? Kepada siapa turunnya? Kejadian apa yang terjadi? Mereka tahu. Nah, ini penting. Kalau tiba-tiba muncul pada zaman ini seorang yang sok mau menafsirkan Al-Quran dengan disiplin ilmu dia, lah insinyur teknik nuklir mau bicara tentang ayat Al-Quran, akhirnya kesimpulannya ngawur. Insinyur teknik nuklir mau bicara tentang Al-Quran,
Kira-kira apa jadinya? Al-Quran jadi nuklir akhirnya. Iya, punya kesimpulan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak pernah dikenal oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, para khulafa Rasyidin, para sahabat generasi yang dipuji oleh Allah. Apa kesimpulannya? Ternyata akhirat tidak kekal. Nah kalau nggak kekal hancur, nanti kita kemana lagi terus setelah itu? Mau kemana lagi? Lah bingung kita. Allah sudah menyebutkan khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Akhirat itu tidak berakhir, kehidupan yang abadi. Berbeda dengan kehidupan dunia yang fana. Kenapa? Karena dihitungnya itu tadi dengan perhitungan teknik nuklir. Ya. Jadi para hadirin yang saya muliakan, maka para sahabat, sekali lagi saya ulangi, adalah orang yang mengalami turunnya Al-Quran. Lah kejadian ini kemudian menjadi sebab turunnya ayat Al-Quran yang tadi kita dengarkan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dan seterusnya. Kemudian turun berikutnya ayat Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ayat ini juga akan kita bahas. Ayat yang uhilla lakum ini kita akan bahas pada babnya, dan ayat kulu washrabu pun akan kita bahas pada babnya insyaallah. Tapi secara singkat kita tahu sebab nuzulnya. Nah, para hadirin kaum muslimin majelis ta'lim yang saya muliakan, kemudian setelah itu hukum-hukum pendahulu ini tadi semuanya dihapus, ya, dihapus dengan satu ayat yang turun sebagai nasikh terhadap yang sebelumnya, sebagai penghapus, pemansuh terhadap yang sebelumnya. Apa itu? Juga di surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi 183, 84, 85, terus 87. Nah, di ayat 185 ini tadi Allah menyatakan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tepatnya pada kalimat faman syahida minkumus syahra falyasumhu, selesai. Barang siapa di antara kalian yang telah hadir menemui bulan Ramadan, maka berpuasalah, selesai. Sudah, nggak ada pilihan lagi. Nah, ayat ini dijelaskan oleh para ulama dan para sahabat sebagai pemansuh, sebagai penghapus terhadap pendahulu-pendahuluan yang sebelumnya, muqaddimah yang sebelumnya. Sekarang kita sudah tahu sejarah turunnya apa? Saum Ramadan secara singkat. Insyaallah nanti kita akan berakhir atau mengakhiri majelis ini sekitar jam 5 sore, dan kita akan akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan sebatas apa yang kita mampu insyaallah. Saya hendak melanjutkan, akan memasuki hukum yang pertama tentang kaitannya dengan Ramadan, tetapi sudah kurang 10 menit. Jika ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, saya kembalikan kepada para hadirin. Nah, kalau tidak kita masuk hadis pertama. Nah, di antara hukum Ramadan yang akan kita kenali pada majelis ini, yang pertama sekali adalah berkaitan dengan perkara yang bisa terjadi atau mungkin terjadi menjelang datangnya Ramadan, yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah apa yang dicakup oleh hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat, Abu Hurairah, menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, muttafaqun alaih.
Kata Rasulullah, janganlah kalian wahai umatku mendahului bulan Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang memiliki kebiasaan bersaum, maka hendaknya dia melanjutkan kebiasaannya tersebut. Silahkan, tidak apa-apa. Apa makna larangan hadis ini? Larangan yang tercantum dalam hadis Abi Hurairah ini, nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa yang dimaksud di sini adalah larangan bagi seorang muslim untuk bersaum sehari menjelang Ramadan atau 2 hari menjelang Ramadan dengan niatan kehati-hatian, kewaspadaan. Jangan-jangan sekarang sudah masuk Ramadan, tapi karena mendung, jadi hilal itu nggak kelihatan waktu ada upaya ru'yah. Ya. Ru'yah itu dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban. Ru'yah itu dilakukan pada tanggal berapa? 29 Sya'ban. Jadi kalau sudah tanggal 29 Sya'ban, maka kaum muslimin siap-siap melakukan ru'yatul hilal. Di arah barat munculnya hilal. Menjelang maghrib ketika matahari tidak terbenam atau setelah matahari terbenam beberapa saat, muncullah hilal. Nah, munculnya itu cepat sekali dan butuh kejelian. Lah, kadang-kadang pada tanggal 29 Sya'ban sore hari menjelang maghrib seperti sekarang ini mendung, ya, sehingga terhalangi untuk melihat apa? Hilal itu tadi. Untuk melihat hilal terhalangi karena adanya mendung. Sudah berusaha mendung, akhirnya ada beberapa pihak, wah, jangan-jangan hilal itu sudah muncul ya, jangan-jangan hilal sudah muncul dan berarti besok Ramadan. Kalau gitu saya besok mau bersaum. Hati-hati, jangan-jangan nanti yang benar besok adalah Ramadan. Akhirnya dia saum. Atau ada yang lebih lagi menyatakan bahwa yes, 2 hari sebelumnya sih apa ruginya, cuma 2 hari. Iya, cok medit-medit rek gitu ya. Oh, jangan terpaksa saum itu, mbok yao gitu lah. Sudahlah, sehari 2 hari saum sebelum Ramadan nggak apa-apa, hitung-hitung. Kalau keliru ya insya Allah nggak ada ruginya. Kalau benar kita selamat. Bahwa ternyata hari itu dimana sebagian orang tidak bersaum mengira belum masuk Ramadan, ternyata yang benar sudah Ramadan. Selamat kan? Nah, ada yang niatnya seperti ini. Lah, Rasulullah SAW sudah bersabda sejak 14 abad yang lalu dan menyatakan la tuqaddimu Ramadan aw la taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin aw yaumain. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari sebelumnya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa ketika menjelaskan tentang kenapa dilarang, ya, kenapa, apa dibalik ini, dibalik larangan ini, dijelaskan sebabnya adalah diantaranya bahwa barang siapa yang berupaya memaksakan diri untuk bersaum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan dengan niatan kewaspadaan, dalam rangka apa? Kewaspadaan, dia telah menjatuhkan kredibilitas perintah Allah dan Rasulnya, ya, bahwa masuknya bulan Ramadan itu ditentukan dengan cara ru'yah. Kalau tidak mampu melihat hilal karena terhalangi oleh adanya mendung, maka Rasulullah mengajarkan sebuah pelajaran yang ringan bagi umat ini, yang menunjukkan Islam itu adalah agama yang mudah sekali, tidak memberatkan. Apa kata Rasulullah SAW? Jika kaum muslimin pada tanggal 29 Sya'ban ternyata mendapati langit dalam keadaan mendung yang menghalangi mereka untuk melihat ru'yah, kata Rasulullah, kita perhatikan dan ini akan kita bahas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yauma. Bersaumlah kalian, masuklah kalian ke bulan Ramadan, bulan saum,
dengan berdasarkan ru'ya, dan keluar pula dari bulan Ramadan masuk kepada bulan Syawal berdasarkan ru'ya pula. Dan jika seandainya kalian terhalangi oleh adanya mendung di langit, gimana caranya? Kata Rasulullah, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Selesai. Mendung gak kelihatan, berarti masih Sya'ban besok tanggal 30. Jadi bulan Sya'ban tahun ini 30 hari bukan 29 hari. Gampang kan? Enak. Begitu mendung, nggak berhasil kaum muslimin di seluruh penjuru negeri kita ini, misalkan di negeri sana, di Tanjung ini nggak berhasil, Tanjung sana nggak berhasil, semua karena mendung. Sudah, jangan kemudian masuk bisikan syaitan, jangan-jangan besok Ramadan, jangan, ya, selesai sudah. Berarti besok masih bulan Sya'ban yang kita dilarang untuk bersaum, kecuali ada orang yang punya kebiasaan bersaum sebelumnya. Misalkan dia punya kebiasaan saum hari Senin dan Kamis, biasa di bulan Rajab, di bulan Syawal, di bulan yang lainnya dia puasa Sya'ban, dia puasa Senin Kamis. Lah, ternyata tanggal 29 Sya'ban bertepatan dengan hari Rabu. Hari Rabu tanggal 29 Sya'ban mendung. Berarti besok masih apa? Masih Sya'ban tanggal 30. Maka besoknya Kamis kan? Besok Kamis. Ya mau berpuasa bersaum silahkan. Kalau mau bersaum silahkan dengan niatan apa? Saum sunnah. Saum yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis, bukan dengan niatan kewaspadaan. Beda kan? Ternyata innamal a'mal binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Berubah aja yang di dalam hati ini. Padahal sama, kegiatannya sama, yakni menahan makan dan minum serta semua perkara yang membatalkan saum. Sudah dia lakukan sahur, kemudian iftar, sama bentuknya. Yang membedakan niat. Begitu niat dia dalam rangka kewaspadaan, jangan-jangan ini sudah Ramadan, maka dia telah melakukan apa yang dilarang oleh Nabi. Tapi ketika niatnya dia enggak, saya mengadakan ini dalam rangka Kamis, Senin Kamis, dilihat dia punya kebiasaan enggak puasa Senin Kamis. Kalau dia enggak punya kebiasaan puasa atau saum Senin Kamis, maka tiba-tiba hari Kamis itu bersaum. Kamu ditanya, kamu saum dalam rangka apa? Kamis. Yang bener aja, biasanya enggak pernah kok. Biasanya enggak pernah kamu puasa saum Senin Kamis, kok tiba-tiba sekarang tanggal 30 Sya'ban nih kebetulan hari Kamis kamu mau saum. Nah, ini perlu ada indikasi nggak bener ini ya. Oh enggak, saya Kamis. Ya sudah, urusan kamu dengan Allah. Saya kan hanya berbicara yang zahir saja, nasihat. Nah, tapi kalau ada orang yang punya kebiasaan saum hari Senin dan Kamis, kemudian kebetulan tanggal 30 Sya'ban yang pada malam harinya tidak terlihat hilal karena mendung, maka dia dipersilahkan untuk saum. Atau ada orang punya hutang qadha Ramadan yang tahun lalu, tinggal sehari, ternyata pada tanggal 29 Sya'ban hilal tidak terlihat, tertutupi mendung, awan. Besok tinggal kesempatan sehari, ya, maka besok dia harus bersaum, ya, silahkan bersaum, bahkan wajib baginya untuk mengqadha pada hari tersebut, sehingga pengecualiannya bisa sudah kita pahami. Lah, larangan ini dipertegas. Larangan dalam hadis Abi Hurairah ini tadi dipertegas oleh hadis Ammar bin Yasir. Dipertegas oleh hadis Ammar bin Yasir, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq. Hadis Ammar bin Yasir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq, kemudian disebutkan secara mausul oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwasanya Ammar bin Yasir mengatakan, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Man shoma, barang siapa yang bersaum, al-yawma alladhi yushakku fihi, pada hari yang diragukan. Diragukan ini sudah masuk Ramadan apakah belum? Maka barang siapa yang bersaum pada hari yang diragukan itu, faqad asa Abul Qasim,
maka dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil dengan Abul Qasim karena salah satu anak beliau bernama Qasim, yaitu anak beliau dari Sayyidah Khadijah. Anak beliau dari Sayyidah Khadijah salah satunya bernama siapa? Qasim, saudara sekandung Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. Ya, salah satunya bernama siapa? Qasim. Oleh karena itu Rasulullah dipanggil dengan Abul Qasim. Lah, dengan tegas dalam hadis Ammar bin Yasir ini menyatakan bahwa barang siapa yang bersaum pada hari yang masih diragukan apakah itu sudah masuk Ramadan ataukah belum, maka dia telah melanggar, bermaksiat kepada Abul Qasim. Sehingga para ulama menilai bahwa barang siapa yang melakukan hal ini, bersaum pada hari yang masih diragukan dengan niat kewaspadaan, maka dia telah berbuat ekstrim, berbuat hulu, berlebihan, melewati batas kemudahan yang telah diberikan oleh Nabi. Rasulullah memberikan kemudahan di dalam membimbing umatnya tentang Islam ini. Di antaranya adalah tentang shaum Ramadan tadi. Nah, Allah dengan tegas juga menyatakan di dalam Al-Quran, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Sesungguhnya Allah itu menginginkan bagi kalian kemudahan dan sama sekali Allah tidak menginginkan adanya kesulitan. Ayat ini disebutkan pada ayat tentang kewajiban shaum Ramadan. Sehingga maka yang perlu diketahui oleh kaum muslimin adalah ketika memasuki atau mendekati bulan Ramadan, maka siap-siap melakukan ru'yah. Alhamdulillah pemerintah kita telah melakukan ru'yah ini, dan pembahasan tentang ru'yah akan kita bahas pada kajian berikutnya insyaallah. Bagaimana ru'yah itu dilaksanakan, bagaimana hukumnya, tata caranya, dan seputar masalah ru'yah tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditulis dan kita jawab pada kajian hari Kamis pada jam dan waktu dan tempat yang sama insyaallah ta'ala. Nah, kita jawab pertanyaan tersebut pada kesempatan yang akan datang. Jika ada pertanyaan bisa dikumpulkan kepada siapa antum, Al-Akh Arifin. Saya jawab bismillah pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada sore hari ini Allah jadikan sebagai ibadah, dan Allah jadikan pula sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.